Pak Bambang ini kalau orang Jawa bilang wong legan golek momongan. Sudah harusnya istirahat tapi masih aktivitasnya tinggi sekali. Ada apa? Ya saya lakukan ini dengan senang hati. Karena saya punya Pak Kiai bilang, Pak Bambang, sebaik-baiknya orang bila mana orang tersebut masih bermanfaat, memberi manfaat pada orang lain. Jadi karate ada 3. Dia sebagai olahraga, sport. Nah, kalau saya sebagai self defense, bela diri. Nanti ada lagi art, seni, ya seni. Jadi 3-tiganya harus dilatih secara kebersamaan, nggak boleh satu-satu. Nah, yang tadi Mas Randy lihat saya pukul rem masih ini ya, masih ini itu karate sebagai bela diri. Nah, masih. Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel Al-Al. Di episode ngopi kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan nih untuk silaturahim ke tempat Bapak Bambang Raya, atau maaf, yang lebih sering dikenal dengan Pak BR ya. Ya betul Mas Randy. Ya. Kebenaran saya ini Pak lagi juga berkunjung ke Semarang. Nah, jadi saya sering lihat artikel-artikel, ada beberapa pembahasan tentang Bapak nih. Jadi saya berpikir kenapa tidak untuk saya butuh bertemu langsung nih dari tangan Bapak untuk ya minta cerita soal kisah inspiratif dari Bapak ya. Bapak berkenan kan ya Pak ya? Oh siap. Tapi sebelumnya matur semanuwun sudah mau meluangkan waktu Pak ya. Udah. Ya Mas Randy, terima kasih sama-sama. Ya sama-sama, senang banget Pak. Oke teman-teman, ini dengan Bapak Bambang Raya, nanti ikutin terus ya. Kita ini mau ngobrol-ngobrol apa aja, oke? Oke, Om. Pak Bambang, ya. Maaf, ini kesibukannya apa aja kira-kira nih, Pak? Terima kasih Mas Randy. Pertama-tama kita ucapkan atas kunjungannya ke rumah kami, terima kasih sekali. Dan saya merasa ada dapat satu kehormatan ya untuk diminta dianggap sebagai apa ya ini orang tua ya, orang yang ada di Semarang lama gitu ya. Jadi aktivitas saya sekarang ini ya cukup banyak Mas Randy, karena saya ini dapat tugas amanah memegang beberapa organisasi. Yang pertama saya memegang ketua Forki Jawa Tengah, jadi Federasi Olahraga Karate se-Jawa Tengah. Jadi karate se-Jawa Tengah saya yang memimpin. Nah, itu. Kemudian yang kedua, saya ketua HKTI Jawa Tengah. Jadi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Jawa Tengah. Jadi tani-tani se-Jawa Tengah saya yang memimpin. Gitu. Dan yang ketiga di politik. Politik saya juga sekarang ditugasi diamanai untuk memegang ketua Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat se-Jawa Tengah. Jadi saya punya anak buah di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini. Apalagi persiapan sekarang ini menghadapi pemilu tahun 2024 itu sangat-sangat memakan pemikiran, waktu, tenaga dan semuanya. Tapi kami happy saja. Karena apa? Ya memang ini amanah harus saya laksanakan. Itu Mas Randy. Nah, Pak Bambang, maaf. Usia Bapak berapa? Pak boleh tahu nih Pak, maaf nih. Saya ini baru 72 tahun. Wah, 72 tahun. Ya. Justru itu tadi, Bapak ini usianya berapa kok masih seneng itu apa Pak yang buat Bapak kok masih seneng megang-megang orang? Biasanya maaf mungkin bertambah usia udahlah biar dah gitu ya. Ini Bapak masih seneng itu apa Pak yang membuat Bapak senang itu? Banyak banget tadi. Saya belum tentu masih umur segini gitu. Terus ya mau gitu, berani masih gitu. muda saja, kok masih aktif ya, padahal umur sudah 72 tahun. Ya saya happy ya, saya orangnya happy, dulu saya happy. Saya nggak mau yang susah-susah. Mungkin dulu saya sudah susahnya sudah lama ya. Gitu. Jadi sekarang kita harus happy saja, ya biar nanti bisa panjang umur. Jadi saya ini orang bilang, Pak Bambang ini kalau orang Jawa bilang, wong legan golek momongan. Sudah harusnya istirahat tapi masih aktivitasnya tinggi sekali. Ada apa? Ya saya lakukan ini dengan senang hati. Karena saya punya Pak Kiai bilang, Pak Bambang, sebaik-baiknya orang bila mana orang tersebut masih bermanfaat, memberi manfaat pada orang lain. Oleh karena itu dari sisa-sisa hidup saya ini yang 72 tahun ini, bagaimana saya bisa memberikan manfaat pada
orang lain, bersama orang ya, saudara, keluarga, teman, masyarakat, kalau bisa bangsa dan negara. Nah, itu pemikiran kami masih bisa bermanfaat. Jadi oleh karena itu saya tetap aktif. Ya, oke Mas Randy, ini ada minum, kita minum dulu ya. Iya. Yang panjang, moga silakan. Ya, diminum. Ini. Kalau saya minumnya air putih Mas Randy. Ngopi dulu. Bismillah. Sekarang air putih. Iya, teman-teman, FYI aja. Tadi saya waktu datang, Pak Bambang ini kebenaran lagi sepedahan, masih sepeda. Jadi sambil nunggu tadi, Bapak ini kan saya masih senang olahraga juga. Pak Bambang maaf, bisa minta tips nih buat kita nih. Tips awet muda nih ala Pak Bambang ini apa? Terus masih gagah. Insya Allah pingin nanti seperti Bapak gitu. Gimana Pak? Bisa minta? Iya Mas Randy, terima kasih Mas Randy. Mas Randy juga gagah orangnya nih. Saya senang lihat Randy yang badannya yang sehat, gagah. Iya Mas Randy, jadi gini, ya tadi memang saya olahraga. Saya pagi olahraga naik sepeda, nggak jauh tapi nggak jauh, dekat-dekat di kompleks ini saja. Untuk apa? Untuk kontinuitas. Jadi tiap hari saya harus olahraga minimal setengah jam. Kalau dulu masih muda saya karate minimum 2 jam. Sekarang udah umur 70 ke atas ini cukup 30 menit, setengah jam sudah cukup, sudah keluar keringat. Saya kira sudah senang, saya sudah keluar keringat, netes, sudah habis mandi seger kerja. Itu tugas saya tiap pagi. Untuk tips sehat, tadi Mas Randy tahu saya minumnya air putih ya. Iya. Saya sudah mengurangi yang namanya gula, mengurangi garam ya. Makan asupan kita harus sehat. Saya pagi air putih yang hangat itu 2 gelas, 1 gelas juga boleh, 2 gelas. Setelah itu kira-kira setengah jam saya baru makan buah, nggak makan nasi, saya makan buah. Terutama buah pepaya yang masih agak muda itu saya makan. Habis itu 15 menit saya baru makan sarapan. Sarapan ya nasi sedikit aja lah. Takut kalau udah umur gini takut kena diabetes kan, ya nasi sedikit, lauknya yang banyak. Nah, itu juga gitu. Jadi itu makannya sehat. Tapi yang lebih penting lagi adalah pikiran kita. Pikiran kita harus selalu positif ya. Positif, kita jangan punya dendam sama orang, iri, dengki, jangan ya. Kita positif aja sama orang. Oh, ini orang ini marah-marah sama kita, oh mungkin baru emosi, mungkin orang ini mungkin dapat informasi yang salah. Ya kita senyum, kasih minum dulu, akhirnya dia turun. Sama kita akhirnya minta maaf. Nggak usah kita keras kasih keras, nanti berkelahi ya. Nah, berkelahi zaman muda dulu saya juga berkelahi, sekarang udah enggak. Saya dengan cara ini ternyata bisa dengan cara yang baik, yang sopan ya, ternyata bisa mengalahkan mereka, akhirnya jadi baik, jadi teman gitu. Berpikiran sehat. Yang kedua adalah berbicara yang positif. Ya tadi berpikir positif, sekarang berbicara positif. Positif itu sopan. Nah, sama Mas Randy yang muda saya juga sopan ya. Kepada orang tua apalagi harus sopan. Ya, orang tua, pelatih, pemimpin, guru ya, itu kita sopan. Itu saya diajari di karate. Karate ada sumpah karate. Sanggup memiliki keberanian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Itu terpatri dalam hidup saya sampai sekarang ini. Jadi sopan santun, bicara harus santun, gitu ya. Jadi positif, berbicara positif. Perilaku juga positif. Ya pada orang lain ya kita sopan, monggo. Kalau perlu kita bukakan pintu, ambilkan kursi, ya silakan. Selalu positif, ya. Berpikir, berbicara, berperilaku secara positif. Itu sangat membuat hati kita itu damai. Nah, hati kita damai nggak punya lawan. Saya nggak punya lawan. Berpikir sehat, berbicara sehat, berperilaku sehat, insya Allah kita akan sehat. Itu Mas Randy, tips dari saya ya. Luar biasa sekali. Jadi ya intinya kalau bisa nggak punya musuh Pak ya, itu ya, damai ya, senang gitu. Damai di bumi, damai di langit ya. Oke Pak Bambang, maaf nih, saya kan ingat nih ada beberapa video yang menunjukkan Bapak lagi sedang
memperagakan mungkin gerakan karate ya. Oh, karate. Mungkin ke junior atau gimana. Nah, itu tuh masih jabnya kayaknya mantep ya, Pak. Saya Pak, maaf, boleh nggak sih saya pingin lihat langsung nih jabnya. Kalau Bapak nggak kemana. Waduh, Mas Edi ada saja nih. Kayak pingin lihat kayaknya masih kuat iya. gitu. Kalau nggak keberatan Pak. Iya Mas Edi, mohon maaf Mas Edi. Waduh, ini zaman dulu Mas Edi. Zamannya saya memang saya pernah jadi atlet, saya pernah juara ya. Saya juara PON dulu. Waktu tahun PON 8 itu ya, bawa Jawa Tengah tahun 8 juara. Memang saya juara. Saya latihan memang betul pagi latihan sampai malam pagi terus sampai 3 hari full bertanding saya menang. Jadi saya orangnya gitu. Perfect saya ya. Kalau memang saya pengen ini, saya harus dapat gitu. Semangat terus ya, kejar terus ya. Dan karate saya lain dengan karate sekarang. Karate sekarang itu kan olahraga. Jadi karate ada 3. Dia sebagai olahraga, sport. Nah, kalau saya sebagai self defense, bela diri. Nanti ada lagi art, seni. Ya, seni. Jadi 3-tiganya harus dilatih secara kebersamaan, nggak boleh satu-satu. Nah, yang tadi Mas Randy lihat saya pukul rem masih ini ya. Masih ini itu karate sebagai bela diri. Nah, masih hit. Nah, jadi pukulan karate itu nggak boleh 1-2 nggak boleh. Pukulan karate di sini ya ini ya tuh. Jadi langsung tendang bat langsung sapu itu apa karate ya. Jadi karate sekali pukul harus jatuh. Kalau tidak jatuh namanya bukan karate. Kalau saya dulu ya. Jadi kalau dulu saya memukul orang sekali pasti jatuh. Tapi sekarang nggak pernah mukul, jadi nggak tahu mungkin nggak jatuh lah. Sudah tua saya. Jangan. Saya tadi nggak langsung. Tapi kalau karateka memukul seseorang itu sudah kehilangan harga dirinya. Iya. Tidak boleh. Saya sampai mukul orang berarti saya sudah kehilangan harga diri saya. Di karate itu bukan untuk mukul orang, untuk membela diri dan membela diri orang lain yang membutuhkan. Nah itu. Jadi ada filosofinya di situ. Jadi tadi katakan menghormati tadi di karate juga harus menghormati tadi kepada pelatih, orang tua, pemimpin, ya, sihangnya, ya. Kepada sesama kawan, kepada lawan pun harus menghormati. Waktu kita mau fight pada lawan, mau bertanding, hormat dulu. Selesai hormat lagi. Masuk ruangan dojo, ruangan tempat latihan kita hormati. Pakai baju kita hormati. Luar biasa filosofinya. Kalau kita semua menerapkan ini, Amerika tidak perlu buat nuklir, nggak usah. Nggak ada perang. Semua damai, semua menghormati. Ini filosofi karate luar biasa. Ya, jadi bukan hanya pukul, jatuhkan lawan, enggak. Ini menghormati. Ada ajaran kayak pramuka itu ya. Bagaimana tidak hanya dia belajar tali menali, morse, hacking, enggak, tapi bagaimana menghormati seniornya, memimpinnya, pelatihnya, orang tua itu. Nah, di karate juga ada itu. Jadi ada perguruannya. Nah, oleh karena itu saya selama ini di karate itu merupakan jalan hidup saya juga. Nah, tadi ada sumpah karate 5 tadi saya sampaikan toh, sanggup melihara badan, sanggup kejujuran, memberi prestasi, sanggup jaga swantun, semuanya harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Gitu Mas Randy, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Terima kasih banyak, alhamdulillah teman-teman tadi saya udah ngeliat langsung dan teman-teman tadi saya nggak mau deket ngeri. Iya kalau lumayan ini. Iya, mungkin teman-teman Pak Bambang ini terima kasih banyak ya. Teman-teman tadi udah cukup banyak sekali kisah-kisah mulai dari kesehatan ya sampai senang organisasi. Intinya benar Pak, cara berpikirnya harus positif. Tips awet muda tuh ya, hidup sehat juga Pak ya. Hidup sehat. Jadi ya teman-teman ya kita yang mungkin masih muda Pak, ya nggak ada, belum telat ya Pak ya. Dan dapat dukungan dorongan dari istri. Istri saya istri yang baik, yang mengerti siapa saya dan selalu mendorong kepada saya supaya apa yang saya inginkan dicapai. Dia selalu mendorong, ya, tidak pernah ngerusui, ngergeni, speak banyak, tidak pernah. Nah, saya speak banyak mungkin jengkel ya, tapi nggak pernah. Istri saya selalu mendukung saya, sehingga apa yang saya lakukan dia dukung dan alhamdulillah bisa sukses ya. Di dukungan istri sangat penting sekali. Ya. Nah, itu buat istri di rumah itu juga masukan. Jadi mendukung apa kegiatan suami Pak ya, garis besarnya ya. Jadi teman-teman itu wah luar biasa sekali, alhamdulillah saya ya buat saya pribadi juga Pak terutama
ya belum telat teman-teman untuk kalau ya mungkin pola hidupnya yang masih begitu apa-apa ya mungkin ya ini Mas Dendi, saya kalau boleh saya cerita satu lagi ya, masalah ya kehidupan ya. Jadi saya katakan Pak Kiai, karena saya selalu sosial kepada orang lain, Pak Bambang insya Allah naik surga. Udah noto anak tadi yang sesuai dengan titipan Allah, saya bisa naik surga. Saya tanya, istri saya gimana? Wah, istri Pak Bambang, ya, mereka bagaimana perbuatannya? Nek dia berbuat baik, nanti naik ke surga. Oke, kalau gitu saya tanya istri saya, udah Dek, kamu bisanya apa? Dia bisanya memasak, ahli masak. Istri saya masaknya luar biasa. Oleh karena itu, oke, saya buatkan warung ya, nanti kamu jualan sana. Saya kasih modal, alhamdulillah jalan dia buat warung tradisional namanya Delodeh. Delodeh ya. Ini istri saya dengan beberapa ya 3 pembantunya tiap hari masak, dijual. Dan hasilnya ini saya bilang harus kamu sosialkan pada siapapun, yatim piatu, pada rumah jumbo, pada siapapun, monggo. Pokoknya tidak boleh kamu ngambil. Istri saya itu tidur bareng saya, makan bareng saya, rekreasi bareng saya, sudah nggak butuh apa-apa istri saya. Apa tadi namanya? Delodeh. Namanya Delodeh. Delodeh. Boleh tuh kita coba nanti ke sana ya. Masakannya lodeh terong, lodeh tempe, lodeh kluweh ya, ada lain-lainnya, ada buntil, ada pepes pedau. Enak-enak semuanya, raris sekali. Jadi Pak Bambang cukup sekian, terima kasih banyak banget kisah-kisah yang mungkin saya pribadi dan teman-teman mungkin bisa petik. Iya Mas Dendi. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak kalau repotkan. Oh, enggak, saya senang sekali. Berarti ilmu yang saya punya itu bisa saya sampaikan orang lain dan bermanfaat. Ya. Sekian di episode Ngopi kali ini. Ikutin terus ya, yang for the next episode kita akan mungkin nyoba-nyoba tuh tadi tempat-tempat makan yang Pak Bambang sebutkan tadi ya. Dulu deh. Oke, ikutin terus ya episode Ngopi. Oke, cukup sekian. Wassalam. Bye-bye. Ketidaksempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah ala-al. Ciao.